Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmi Raidan dari kelas 9C akan membacakan dongeng bahasa Indonesia yang berjudul Legenda Kepala Ular. Pada suatu masa, rakyat kerajaan Kutai Hukam di Lebong, Bengkulu senang. Putra mahkota Gajah Meram akan menikahi seorang putri dari kerajaan Sukanegeri. Raja Biko Bermano meminta rakyatnya untuk menyiapkan pesta yang hebat. Salah satu prosesi pernikahan adalah pengantin wanita dan mempelai pria harus mandi di danau Tes. Ketika mereka sedang berenang, tiba-tiba sang pangeran dan sang putri menghilang. Para tentara segera melompat ke danau, tetapi mereka tidak dapat menemukan pangeran dan putri. Mereka benar-benar bingung mengapa pangeran dan putri tiba-tiba menghilang. Mengetahui hal itu, raja sangat sedih. Dia meminta semua prajurit untuk berenang, namun tetap saja pangeran dan putri tidak dapat ditemukan. Belakangan, seorang lelaki suci tua mendatangi raja. Dia mengatakan bahwa pangeran dan putri diculik oleh ular berkepala 7. Dia adalah Raja Ular dan dia memiliki banyak prajurit ular. Satu-satunya orang yang bisa membantu adalah seorang pemuda yang memiliki keterampilan hebat dalam seni bela diri dan kekuatan gaib. Pria muda yang ia maksud adalah putra bungsu raja. Namanya adalah Pangeran Gajah Merik. Dia juga murid dari orang suci itu. Raja sangat tersentuh ketika Pangeran Gajah Merik bersedia menemukan kakak laki-laki dan istri saudaranya. Orang suci memberitahu Pangeran Gajah Merik agar tidak takut pada bangsa ular. Pangeran Gajah Merik pun masuk ke dalam danau dan melawan tentara ular dengan berani. Tentara ular tidak bisa melawannya. Gajah Merik sangat kuat. Dia bisa dengan mudah membunuh tentara ular. Dan akhirnya dia berhadapan langsung dengan Raja Ular. Dia adalah ular berkepala 7. Raja Ular sangat marah mengetahui para tentaranya banyak yang mati di tangan Gajah Merik. "Hei kamu, manusia, mengapa kamu membunuh semua prajuritku?" tanya Raja Ular. "Mereka berusaha menghentikanku. Aku ingin membebaskan kakak laki-lakiku dan istrinya. Membuat prajuritku yang mati hidup lagi. Dan kedua, kamu harus mengalahkan aku tentu saja. Hahaha." Dengan kekuatannya, Gajah Merik menyentuh ular yang mati. Hebatnya mereka hidup kembali. Kemudian Pangeran dan Raja Ular berkelahi. Berbeda dengan prajurit ular, Raja Ular itu sangat kuat. Dia hampir membunuh Gajah Merik. Untungnya Gajah Merik memiliki kesaktian yang lebih baik, dan setelah bertarung selama 7 hari, Gajah Merik memenangkan pertarungan. Raja Ular meminta Gajah Merik untuk memaafkannya dan membebaskannya. Gajah Merik merasa kasihan dan dia membiarkan Raja Ular dan pasukannya pergi. Kemudian Gajah Merik membawa Gajah Meram dan istrinya kembali ke istana. Raja sangat senang. Ia juga berencana menjadikan Gajah Meram menjadi raja baru. Namun Gajah Meram menolaknya. Dia mengatakan Gajah Merik lebih baik menjadi raja berikutnya. Dia sangat berani dan kuat. Dia juga memiliki hati yang luar biasa. Dia rela mengorbankan dirinya. Gajah Merik setuju untuk menjadi raja berikutnya, tetapi meminta ayahnya untuk membiarkan Raja Ular dan prajuritnya menjadi prajuritnya. Raja setuju. Sejak itu Raja Ular dan prajuritnya menjadi prajurit Gajah Merik. Hingga saat ini masyarakat di Lebong, Bengkulu meyakini bahwa ada ular berkepala 7 yang menjaga danau Tes.
Mereka tidak berani mengatakan kata-kata buruk saat melintasi danau. Kalau tidak, ular berkepala 7 ini akan marah dan bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Sekian dongeng yang telah saya bacakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.